Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ibu absen dulu ya. Ya. Maria Ulfa Abdullah. Sakit. Ada suratnya enggak? Ada Ibu. Oh, ya. Terima kasih ya. Selanjutnya Diaswara Lutfiviani, Iroh. Lulu Trias Andani, Alfa. Dulu izin. Alfa izin. Sudah izin ke aku Bu. Izin. Tapi Dan kok dulu Iya. katanya ibunya mau berangkat haji. Oh iya, oke. Ini bener kan? Ya, lanjut Indah dan Zulfa Muntafiah. Lana Hadiroh. Ya, baik. Ya. Selanjutnya kita akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu mengenai perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Ya. Sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, Nabi Muhammad melakukan dakwahnya di Mekah selama 13 tahun. Akan tetapi yang beriman di antara mereka hanya beberapa saja. Mereka masih tetap pada kemusyrikan dan selalu mengganggu jalannya dakwah Nabi Muhammad SAW. Kota Mekah merupakan tempat di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Akan tetapi di tempat itu tidak memberikan harapan bagi dakwah Islam. Beberapa tempat yang pernah dicoba untuk hijrah dan ternyata Yatsrib atau Madinah merupakan alternatif yang paling baik untuk dijadikan pusat kegiatan dakwah Islam. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan hijrah Rasulullah SAW ke Madinah, yaitu Nabi Muhammad SAW tiba di kota Yatsrib pada tanggal 16 Rabiul Awal bertepatan dengan 2 Juli 622 Masehi. Sebelum memasuki kota Yatsrib, beliau singgah di desa Quba selama 4 hari dan mendirikan masjid di sana. Ada yang tahu masjid apa yang didirikan di sana? Masjid. Bukan masjid. Siapa yuk? Siapa yang tahu? Masjid Quba. Nah, betul. Ya, masjid itu didirikan di tanah milik Kulsum bin Hamdan. Masjid itu juga disebut dalam Al-Quran dengan nama Masjid At-Taqwa, yang merupakan masjid pertama yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi memasuki kota Yatsrib berubah namanya dengan nama apa? Ada yang tahu? Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, pinter. Yang artinya yaitu bercahaya atau lebih dikenal dengan sebutan Madinah. Di kota Madinah terdapat 2 golongan masyarakat dari bangsa yang berbeda. Golongan yang pertama berasal dari utara, yaitu bangsa Yahudi yang terdiri dari Bani Nadir dan Bani Khuraidah. Golongan kedua yang berasal dari selatan, yaitu suku-suku Arab. Di antara yang terkenal adalah suku Aus dan Khosroj. Mereka sering bermusuhan satu dengan yang lain. Pada tahun ke-10 Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, beberapa orang di suku Khoraj datang ke Mekah untuk mengerjakan haji. Mereka disambut oleh Nabi Muhammad SAW di tempat yang bernama Al-Aqabah. Rasulullah SAW mengadakan pertemuan dengan suku Khoraj sambil menyeru mereka kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahun ke-12 sesudah kenabian Nabi, dibuatlah perjanjian yang dikenal dengan sebutan Perjanjian Aqabah. Merupakan perjanjian wanita karena perjanjian itu dihadiri oleh seorang wanita yang bernama Afrah binti Habib ibnu Salabah. Yuk coba baca Mbak Dias isi perjanjiannya. Si perjanjian Aqabah. Ya, coba baca.
Isi perjanjian Aqabah pertama antara lain kami tidak akan mempersekutukan Allah. Yang kedua, kami tidak akan mencuri, kami tidak akan berzina, kami tidak akan membunuh anak-anak kami tidak akan memfitnah dan menghasut, serta kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Ya, bagus. Ya, selanjutnya pada tahun ke-13 masa kenabian, 73 orang dari penduduk Madinah berkunjung ke Mekah untuk menemui dan meminta Nabi Muhammad agar bersedia pindah ke Madinah. Rasulullah bersedia. Kemudian dibuat lagi perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Aqabah yang kedua. Dalam perjanjian ini Rasulullah didampingi oleh Abbas, paman beliau yang belum masuk Islam. Abbas berpesan agar suku Aus dan Kharaj dapat menjaga keselamatan Rasulullah. Mereka kemudian berjanji akan membela Rasulullah, mendukung segala dakwah dan menjaga keselamatan Rasulullah dari serangan musuh. Baiat Aqabah kedua ini merupakan titik awal perkembangan Islam sekaligus dakwah Rasulullah SAW, sehingga Islam dapat tersebar di seluruh penjuru negeri. Ada beberapa faktor yang menyebabkan penduduk Madinah mudah menerima agama Islam. Apa aja coba, Mindana? Faktor-faktor yang menyebabkan penduduk Madinah mudah menerima agama Islam itu ada 3. Yang pertama, karena bangsa Arab Yasrib telah lebih dulu memahami agama-agama ketuhanan, karena mereka sering mendengar tentang Allah, wahyu, alam kubur, hari berbangkit, surga, dan neraka, dan lain-lainnya. Yang kedua, sering terjadi peperangan di antara penduduk Yasrib menyebabkan hubungan antar masyarakat kurang harmonis. Yang ketiga, penduduk Yasrib memerlukan seseorang pemimpin yang mampu mempersatukan suku-suku yang saling bermusuhan. Ya, terus kebijakan pemerintahan Rasulullah SAW pada periode Islam di Madinah, yaitu yang pertama mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor, dan yang kedua meletakkan dasar-dasar politik dan tatanan sosial masyarakat, dan yang ketiga di Madinah Rasulullah SAW mendirikan masjid, di mana tempat itu tanah tempat penjemuran kurma milik Sahal bin Suhail bin Amr, 2 anak yatim yang semula bermaksud menghibahkan dibeli oleh Rasulullah SAW. Dan yang keempat menciptakan kesejahteraan umum, dan yang kelima mengembangkan pendidikan dan dakwah. Ya, dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah ada pertanyaan? Kamu ada pertanyaan enggak? Ibu ada pertanyaan enggak? Ibu, aku mau tanya, Bu. Ya, apa coba? Tadi kan Ibu menjelaskan yang kebijakan pemerintah Rasulullah pada periode Islam di Madinah. Nah, yang poin ketiga itu kan Ibu tadi bilangnya di Madinah itu Rasulullah mendirikan masjid. Nah, tujuan pendirian masjid itu buat apa ya, Bu? Ya. Tujuan mendirikan masjid itu untuk membangun sebagai tempat ibadah, belajar dan pertemuan, dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan masyarakat dan membicarakan strategi dakwah. Tuh. Oke, Bu, makasih ya, Bu. Ya, ada pertanyaan lagi? Sudah. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama-sama.